Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan mulai materi kita yang pertama tentang fenomena kelarutan dan distribusi. Ini beberapa hal yang akan kita bahas ya. Jadi yang pertama tentang kelarutan zat dalam cairan, kemudian distribusi solut di antara pelarut dua parut yang tidak campur, kemudian nanti juga ada kelarutan dalam gas dan lain-lain. Nah, sekarang apa itu definisi larutan ya? Larutan merupakan campuran homogen dari dua atau lebih zat, di mana jumlah zat yang lebih sedikit itu disebut sebagai zat terlarut atau solut, sedangkan zat yang jumlahnya lebih banyak disebut sebagai zat pelarut atau solvent. Nah, di sini ada banyak tipe larutan ya, di mana larutan itu tidak terbatas pada bentuk cair saja, tapi juga ada campuran antara bentuk gas ya, bentuk gas dengan gas, itu contohnya adalah udara, kemudian campuran antara gas dengan cairan ya, contohnya ini adalah larutan soda ya, di mana ada kandungan CO2, gas CO2 dalam air, kemudian campuran antara gas dengan padatan ya, contohnya adalah gas H2 di dalam palladium, kemudian campuran cairan dengan cairan, contohnya etanol dalam air, campuran antara padatan dengan cairan ya, contohnya NaCl dalam air, dan juga yang terakhir ada campuran padatan dalam padatan, contohnya ini logam-logam seperti CuZn dan Sn dan Pb. Nah, di dalam larutan sendiri ada 3 definisi larutan. Yang pertama adalah larutan jenuh, tidak jenuh, dan lewat jenuh. Nah, larutan jenuh ini merupakan larutan yang mengandung jumlah maksimal zat terlarut yang dapat larut dalam satu pelarut pada suhu tertentu. Sedangkan yang tidak jenuh itu mengandung zat terlarut lebih sedikit daripada yang sebenarnya dapat dilarutkan oleh pelarut tersebut pada suhu tertentu. Sedangkan yang lewat jenuh itu dia sudah mengandung zat terlarut lebih banyak daripada yang dapat dilarutkan oleh pelarut tersebut pada suhu tertentu. Contohnya ini, contoh larutan jenuh dan tidak jenuh ya. Di sini misalnya kita akan melarutkan ya NaCl di dalam air sebanyak 100 gram. Nah, diketahui kalau NaCl itu dia larut atau punya kelarutan sebesar 36 gram dalam 100 gram air pada suhu 20 derajat Celcius. Nah, kalau kita memasukkan NaCl sebanyak 40 gram dalam 100 gram air ya, berarti hanya 36 gram NaCl yang dilarut dalam air tersebut ya. Selebihnya yang 4 gram tidak larut. Nah, ini artinya larutan tersebut sudah merupakan larutan jenuh. Nah, kelarutan itu akan meningkat dengan kenaikan suhu. Di mana kalau kita naikkan suhunya dari 20 menjadi 30 misalnya ya, itu kelarutan NaCl juga meningkat. Sehingga tadi yang sisa 4 gram tadi akan bisa larut dalam air. Nah, sehingga larutan NaCl pada suhu 30 ini disebut sebagai larutan yang tidak jenuh karena dia masih mampu melarutkan NaCl lagi. Gitu ya. Nah, kemudian istilah kelarutan sendiri ya, itu bisa menyatakan jumlah mililiter pelarut yang dapat melarutkan 1 gram zat terlarut. Atau bisa juga berupa menyatakan konsentrasi zat terlarut dalam larutan jenuh pada temperatur tertentu secara kuantitatif, atau bisa juga berarti interaksi spontan antara dua atau lebih zat untuk membentuk dispersi molekular homogen, yang ini secara kualitatif. Nah, ini ada berapa banyak istilah kelarutan ya, dari yang sangat mudah larut sampai yang praktis tidak larut. Nah, di mana yang sangat mudah larut ini untuk melarutkan satu bagian zat itu hanya memerlukan kurang dari satu bagian pelarut. Sedangkan semakin banyak jumlah pelarut yang digunakan untuk melarutkan satu bagian zat, itu berarti kelarutan zat tersebut semakin sukar larut. Nah, ini contoh tadi definisi kelarutan sebagai
interaksi antara zat larut dengan pelarut. Di sini adalah contoh gambaran keluaran metanol dalam air ya, di mana pada awalnya ini adalah molekul-molekul air, kemudian ada molekul-molekul etanol. Kemudian setelah terbentuk larutan ya, dia akan terjadi interaksi antara molekul-molekul air dengan molekul-molekul etanol. Nah, kemudian interaksi antara pelarut dengan zat larut itu berdasarkan prinsip like dissolve like. Yang artinya adalah dua zat dengan gaya antar molekul yang sama akan cenderung saling melarutkan. Contohnya ini molekul-molekul nonpolar, dia akan lebih mudah larut dalam pelarut yang nonpolar juga. Sedangkan molekul-molekul yang polar akan lebih mudah larut dalam pelarut polar. Dan senyawa-senyawa ionik, contohnya yang garam ini ya, dia akan lebih mudah larut dalam pelarut-pelarut yang polar. Nah, ini contoh gambaran mekanisme reaksi like dissolve like ya. Ini contohnya yang atas adalah senyawa-senyawa yang nonpolar ya. Ini hidrofobik hidrokarbon dengan pelarut-pelarut yang nonpolar juga. Sedangkan yang di bawah ini senyawa-senyawa polar ya akan berinteraksi dengan pelarut-pelarut yang polar juga. Nah, ini ada beberapa macam interaksi antara zat larut dengan pelarut. Yang pertama, zat larut akan bereaksi dengan pelarut membentuk zat baru. Contohnya adalah ini ada gas SO2 ya dengan H2O akan membentuk larutan H2SO4. Kemudian yang kedua, zat larut berinteraksi kuat dengan pelarut. Ini contohnya pada senyawa-senyawa yang bersifat ionik atau polar dengan pelarut yang polar juga, karena akan terjadi gaya dipol antara pelarut dengan zat terlarut yang lebih besar daripada gaya dipol antara molekul pelarut itu sendiri. Sehingga akan terjadi yang namanya solvasi. Solvasi itu adalah pengurungan zat larut oleh molekul-molekul pelarut. Di mana kalau pelarutnya air disebutnya adalah hidrasi. Nah, ini contoh interaksi kuat zat larut dengan pelarut adalah contohnya pada NaCl ya, NaCl dalam air atau glukosa dalam air. Nah, yang ketiga adalah zat berinteraksi lemah dengan pelarut. Nah, ini biasanya pada molekul-molekul yang sifatnya nonpolar dengan pelarut yang nonpolar juga, sehingga gaya tarik-menarik antara kedua itu lemah, sehingga proses pelarutannya juga relatif lebih lama dibandingkan yang molekul polar. Contohnya ini benzen dengan karbon tetraklorida. Kemudian yang terakhir adalah zat tidak larut dalam pelarut, artinya tidak ada interaksi antara zat larut dengan pelarut. Contohnya ini kaca ya, kaca atau plastik dalam air itu kan dia praktis tidak larut ya, atau kelarutannya kecil ya, di mana kurang dari 0,1 gram dalam 1000 gram pelarut. Nah, sehingga untuk zat tersebut dia relatif tidak larut dalam air atau dalam pelarut. Nah, ini contoh solvasi dan hidrasi ya. Jadi di sini terlihat yang sebelah kiri ini hidrasi dalam air ya, di mana pelarutan adalah air. Jadi ini tadi NaCl ya, NaCl di dalam air, molekul-molekul air itu akan mengelilingi molekul zat larut yaitu NaCl di sini. Nah, kalau ini pelarut yang sebelah kanan ini kalau pelarutnya air dengan nitrobenzen ya, sehingga molekul-molekul air dengan nitrobenzen dia akan mengelilingi atau mensolvasi ion Na di sini. Nah, ini contoh sebelah kiri contoh ikatan atau interaksi ikatan hidrogen ya. Kemudian di sebelah kanan ini interaksi dipol-dipol. Nah, ini ada beberapa contoh solut dan solvent berdasarkan nilai polaritasnya. Polaritas solvent dan solut di sini dipengaruhi oleh nilai konstanta dielektrik dari solvent. Ya, yang sebelah kiri ini ya, sebelah kiri itu kan terlihat ini adalah nilai konstanta dielektrik dari solvent, di mana semakin besar nilai konstanta dielektriknya itu artinya dia polaritasnya semakin besar. Ya, di sini
air ya dengan nilai konsentrasi elektrik 80. Kemudian semakin ke bawah itu semakin nonpolar, sehingga semakin kecil nilai konsentrasi elektriknya, sifat solid dan solvent itu akan semakin nonpolar. Contohnya yang nonpolar adalah minyak ya, minyak dan senyawa-senyawa minyak mineral dan minyak tumbuhan itu dia sifatnya nonpolar. Sedangkan yang untuk yang solut ya, yang paling polar ya dengan nilai konsentrasi elektrik yang paling besar itu adalah untuk senyawa-senyawa garam, baik organik maupun anorganik. Sedangkan yang nonpolar ya, semakin ke bawah ini kan semakin nonpolar. Ini contohnya adalah pada lemak dan minyak dan juga hidrokarbon. Nah, ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi kelarutan, utamanya kelarutan zat-zat padat dalam cairan. Yang pertama adalah temperatur, nanti kita akan bahas satu persatu ya. Yang kedua adalah penambahan zat larut lain, kemudian yang ketiga polaritas pelarut, yang keempat konstanta dielektrik pelarut, kemudian yang kelima pH larutan, yang keenam ukuran partikel, yang ketujuh ukuran molekul, dan terakhir polimorfisme. Kita bahas satu persatu ya. Nah, di sini yang pertama pengaruh temperatur. Temperatur di sini akan mempengaruhi kelarutan zat padat ya, di mana temperatur itu akan meningkatkan kelarutan zat padat dalam cairan, terutama untuk garam-garam ya dalam air. Sedangkan untuk senyawa-senyawa nonpolar dia relatif hanya sedikit dipengaruhi temperatur. Nah, di sini sebelah kiri ini ada grafik ya, di mana menunjukkan kelarutan ya, kelarutan ini dengan temperatur. Semakin ke kanan, ini kan temperaturnya semakin tinggi ya, semakin tinggi. Nah, semakin tinggi temperatur, ini terlihat kalau dia kelarutannya atau solubilitasnya juga meningkat. Nah, ini membuktikan kalau temperatur itu kenaikan temperatur akan menaikkan kelarutan zat padat dalam cairan juga. Yang kedua tadi kan penambahan zat terlarut lain ya. Ini contohnya dengan penambahan surfaktan, di mana surfaktan itu merupakan suatu molekul amfifilik ya, yang dia memiliki dua bagian yang memiliki sifat yang berbeda, di mana pada bagian kepala atau pola atau headnya itu dia sifatnya hidrofilik atau polar, sedangkan yang bagian ekor ya itu sifatnya lipofilik ya. Yang jadi sini, yang ini yang bagian kepala ini sifatnya hidrofilik ya, sedangkan yang bagian ekor yang panjang ini dia sifatnya lipofilik. Sehingga karena dia punya dua bagian yang sifatnya berbeda itu, surfaktan ini akan membantu melarutkan zat terlarut dalam pelarut. Nah, ini contohnya. Jadi pada konsentrasi di atas konsentrasi misal kritis, dia akan membentuk misel yang akan berperan dalam proses solubilisasi miselar. Jadi akan membantu proses pelarutan zat larut. Nah, jadi gambaran proses solubilisasi miselar seperti ini. Misalnya ya, kita kan tahu ya antara minyak sama air itu kan tidak bisa larut, nggak bisa campur, karena kan memang minyak dia sifatnya nonpolar, sedangkan air sifatnya polar. Nah, dengan adanya surfaktan yang dia punya dua bagian tadi, yang kepala bagian polar, yang ekor dia bagian nonpolar, surfaktan ini bisa membantu melarutkan minyak dalam air, karena tadi bagian dari ini surfaktan ya, ini kepala, yang ini ekor. Bagian ekor dari surfaktan itu akan berikatan dengan minyak yang sifatnya nonpolar, sedangkan yang bagian kepala yang sifatnya polar itu akan berikatan dengan minyak yang sifatnya. Nah, sehingga akan terbentuk butiran-butiran minyak di dalam air. Sampai sini jelas ya, semoga. Nah, kemudian yang pengaruh yang ketiga juga dipengaruhi oleh polaritas pelarut, di mana tadi prinsip awal tadi ya, like dissolve like, di mana molekul-molekul yang polar akan terlarut pada pelarut-pelarut yang polar juga, sedangkan molekul yang
nonpolar, dia akan terlarut dalam pelarut yang nonpolar juga. Yang ketiga adalah pengaruh konstanta dielektrik. Tadi sudah sempat dibahas di awal juga, di mana senyawa hidrofobik itu akan meningkat kelarutannya dalam air dengan adanya perubahan konstanta dielektrik pelarut yang dapat dilakukan dengan penambahan pelarut lain yang disebut sebagai kosolven. Ya, jadi ini artinya tadi kan kelarutan kan dipengaruhi oleh nilai konstanta dielektrik ya. Nah, dengan kita menambahkan suatu pelarut lain yang disebut sebagai kosolven, itu akan mengubah nilai konstanta dielektrik dari pelarut. Jadi mungkin yang awalnya pelarutnya itu tidak nonpolar ya, dengan penambahan pelarut lain itu akan membuat pelarut tersebut menjadi lebih polar sehingga dapat melakukan senyawa-senyawa yang polar. Nah, di sini jadi nilai konsentrasi dielektrik dari suatu sistem pelarut campuran itu merupakan jumlah hasil perkalian fraksi pelarut dengan konstanta dielektrik masing-masing pelarut dari sistem pelarut campuran tersebut. Nah, di sini ada contoh ya pengaruh penambahan kosolven terhadap kelarutan. Ini di grafik ini adalah kelarutan fenobarbital ya dalam alkohol ya. Dalam alkohol. Nah, di sini awalnya ya, yang grafik yang paling bawah itu merupakan kelarutan fenobarbital di dalam air ya. Kemudian setelah itu ditambahkan kosolven berupa gliserin. Ya, di sini gliserin dia sebagai kosolven ditambahkan mulai dari 10 sampai 90% gliserin ya. Ternyata dengan penambahan gliserin tersebut dapat meningkatkan kelarutan fenobarbital di dalam pelarut ya. Jadi di sini kosolven merupakan pelarut yang digunakan dalam kombinasi untuk meningkatkan kelarutan solut. Ya. Kemudian ada pengaruh pH. Pengaruh pH ini utamanya untuk senyawa-senyawa yang terionisasi di dalam air. Ya. Contohnya untuk elektrolit-elektrolit seperti asam karboksilat, ya, kelarutannya merupakan fungsi dari pH, di mana untuk senyawa-senyawa yang merupakan asam lemah itu dapat meningkat kelarutannya dengan adanya peningkatan pH. Sebaliknya, untuk senyawa-senyawa yang sifatnya basa lemah, dia dapat meningkat kelarutannya dengan adanya penurunan pH di sini. Nah, di sini contoh grafiknya ya. Jadi yang sebelah kiri ini untuk senyawa-senyawa asam lemah ya, di mana kenaikan pH akan meningkatkan kelarutan. Sedangkan yang untuk basa lemah yang sebelah kanan ini justru kenaikan pH akan menurunkan kelarutan. Kemudian juga kelarutan dipengaruhi oleh ukuran partikel, di mana di sini semakin kecil ukuran partikelnya ya, rasio antara luas permukaan dengan volume meningkat, sehingga kemungkinan interaksi antara solut dan solvent juga semakin besar. Nah, ini digambarkan dengan rumus ini ya, di mana S ini merupakan kelarutan partikel halus, S0 adalah kelarutan partikel besar, kemudian V adalah volume, R kecil ini jari-jari partikel, ya, R besar tetapan gas, dan T adalah suhu mutlak. Nah, di sini dari rumus ini kan terlihat kalau antara kelarutan ya S dengan jari-jari partikel itu dia berbanding terbalik ya, berbanding terbalik, sehingga semakin kecil jari-jari partikel atau semakin kecil ukuran partikel, kelarutannya akan semakin meningkat. Nah, ini contoh soalnya. Kita bisa amati ya. Nah, pengaruh selanjutnya adalah pengaruh ukuran molekul. Nah, untuk ukuran molekul ini, semakin besar ukuran molekulnya, itu kelarutan suatu senyawa akan semakin berkurang ya, karena semakin besar ukuran molekul, zat pelarut itu akan semakin susah untuk mengelilingi molekul zat larut. Nah, sedangkan untuk senyawa-senyawa organik, adanya percabangan itu akan meningkatkan kelarutan. Karena dengan adanya percabangan, itu kan otomatis ukuran molekul dia akan lebih kecil. Lebih kecil sehingga zat larut itu
sehingga pelarut akan lebih mudah melarutkan zat larut. Yang terakhir ada pengaruh polimorfisme. Sudah pernah dengar istilah polimorfisme? Ya. Poli itu kan banyak ya, morfisme itu bentuk. Sehingga polimorfisme adalah suatu kemampuan suatu senyawa untuk bisa mengkristal menjadi lebih dari satu bentuk kristal, ya. Dan biasanya untuk perubahan kristal ini dia sifatnya reversibel ya. Adanya bentuk polimer ini itu akan mempengaruhi warna, ya, kekerasan, pelarutan, dan juga titik lelah dari kristal tersebut. Nah, karena titik lelahnya dipengaruhi juga oleh adanya polimorfisme, maka kelarutannya juga akan berbeda ya. Jadi kristal yang satu dengan kristal yang lain itu akan memiliki kelarutan yang berbeda. Nah, ada beberapa bentuk polimorfisme berdasarkan sifat kristalnya. Yang pertama yang bentuk yang stabil, itu yang bentuk kristal. Kemudian yang kedua adalah bentuk yang metastabil atau bentuk yang amorf. Nah, contohnya ini adalah kortison asetat yang mempunyai 4 bentuk polimorfi dan hanya satu bentuk yang stabil dalam media cair. Kemudian ada juga chloramphenicol pamitat, itu juga punya beberapa bentuk polimorfi dengan hanya satu bentuk stabil dalam media cair. Oleh karena itu, kalau kita membuat suatu sediaan obat ya, dan ternyata obat tersebut dia punya bentuk kristal polimorfi, kita harus mencari tahu bentuk kristal mana yang paling stabil dalam sediaan yang mau kita buat. Ya. Nah, tadi yang bentuk amorf tadi ya, dia kan namanya bentuk amorf itu tidak stabil, sehingga dalam proses pembuatan maupun penyimpanannya itu bisa berubah menjadi bentuk kristal yang lebih stabil. Di mana perubahan ini akan dipengaruhi oleh suhu, tekanan, dan lain-lain. Nah, tapi umumnya antara bentuk amorf dengan bentuk yang kristal itu lebih mudah larut yang bentuk yang amorf. Ya, dengan bentuk amorf ini lebih mudah larut sehingga dia akan memiliki kelarutan yang lebih besar ya, kelarutan yang lebih besar dan juga bioavailabilitasnya juga lebih besar dibandingkan yang bentuk kristal. Tapi karena tadi yang sifatnya amorf itu tidak stabil, dia bisa berubah bentuk menjadi bentuk kristal yang stabil. Makanya untuk sediaan-sediaan farmasi tidak disarankan untuk menggunakan bentuk kristal yang amorf. Nah, ini adalah mekanisme pelarutan ya. Mekanisme pelarutan di mana tadi awalnya ini kan solvent dan solut, dia masing-masing belum bercampur ya. Kemudian setelah dicampur, ini molekul-molekul solut dia akan mengalami ekspansi atau partikel-partikelnya itu akan memisah satu sama lain ya. Kemudian molekul-molekul solvent juga seperti itu. Partikel-partikelnya dia akan berpisah satu sama lain. Kemudian akan terbentuk suatu larutan ya, campuran interaksi antara molekul solut dan solvent. Nah, ini contohnya. Jadi ada 3 tahap. Dari yang pertama adalah pemindahan molekul dari fase solut ya. Jadi solut ini dia akan mengalami perpecahan antar molekulnya ya. Kemudian juga ada satu molekul solut yang akan terlepas. Kemudian pada molekul solvent juga seperti itu. Molekul-molekulnya akan saling berpisah. Kemudian di solvent ini dia akan membentuk semacam lubang. Nah, lubang ini nanti akan diisi oleh molekul solut sehingga akan terjadi yang namanya solvasi atau pengelilingan molekul solut oleh solvent. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang distribusi zat terlarut di antara pelarut yang tidak campur. Ini misalnya kita mau mencampurkan suatu cairan atau padatan ke dalam campuran 2 pelarut atau cairan yang tidak campur ya. Sehingga zat tersebut itu akan mendistribusikan, jadi zat terlarutnya itu akan terdistribusi di antara kedua fase campuran pelarut sampai akhirnya jenuh. Nah, di mana akan
akan ada konsentrasi ya. Konsentrasi C1 adalah konsentrasi zat dalam solvent 1. Kemudian C2 adalah konsentrasi zat dalam solvent 2. Sehingga pada tipe campuran seperti ini dia akan ada namanya nilai rasio distribusi atau koefisien distribusi atau koefisien partisi yang biasa kita sebut sebagai K di sini. Di mana K adalah perbandingan antara C1 dengan C2. Ini contohnya, misalnya kita mau mendistribusikan atau melarutkan asam borat dalam campuran air dan amil alkohol. Nah, kemudian ternyata konsentrasi asam borat dalam air sebesar ini. Kemudian konsentrasi air dalam amil alkohol juga ada sendiri. Nah, untuk menghitung nilai koefisien distribusinya atau koefisien partisinya, kita tinggal membandingkan saja konsentrasi asam borat dalam air dibagi konsentrasi asam borat dalam alkohol, atau bisa juga konsentrasi asam borat dalam alkohol dibagi konsentrasi asam borat dalam air. Nah, kalau tadi kita membahas tentang kelarutan zat pada dalam cairan, yang berikutnya kita akan bahas kelarutan gas dalam cairan. Dimana untuk kelarutan gas dalam cairan ini dia dipengaruhi oleh tekanan, suhu, penambahan garam, dan juga reaksi kimia. Dimana yang pengaruh tekanan tadi, kalau tekanan gas di atas cairan itu semakin besar, maka kelarutannya akan semakin bertambah. Contohnya seperti ini, ya, pengaruh tekanan ini didasarkan pada hukum Henry ya, di mana konsentrasi gas terlarut di atas konsentrasi gas larut berbanding lurus dengan tekanan gas di atas cairan. Gambarnya seperti ini. Ya, ini ada cairan ya, bawah ini kan cairan. Kemudian ini kan ada udara, ada gas di sini. Kemudian di atasnya dikasih beban kan, tekanan. Nah, semakin ke kanan ya, ini kan berarti tekanannya semakin besar kan, bebannya semakin besar, tekanannya semakin besar. Nah, akibatnya apa? Akibatnya konsentrasi gas dalam cairan pada yang paling kanan ini akan semakin besar. Nah, ya, jadi sehingga semakin besar tekanannya, konsentrasi gas dalam cairan atau kelarutan gas dalam cairan akan semakin meningkat. Nah, di sini juga sesuai dengan hukum Henry tadi, di mana konsentrasi gas larut dalam solvent itu berbanding lurus dengan koefisien kelarutan dan juga tekanan. Kemudian tadi pengaruh yang kedua adalah suhu. Nah, suhu ini kebalikannya dengan kelarutan pada dalam cairan. Kalau kelarutan gas dalam cairan ini, kalau suhunya naik, itu kelarutan gasnya akan turun. Nah, ini. Jadi, kita lihat ya di grafik ini, kalau semakin ke kanan, ya suhunya semakin tinggi, itu justru kelarutannya akan semakin menurun. Nah, di sini untuk kelarutan gas dalam cairan itu dinyatakan dengan koefisien kelarutan alfa atau koefisien serapan Bunsen. Koefisien kelarutan theta atau koefisien kelarutan atau koefisien serapan Bunsen atau alfa. Ya. Di mana untuk nilai alfa ya di sini koefisien Bunsen gas dalam air pada suhu 0 sama 25. Jadi kita di sini membandingkan kelarutan beberapa macam gas pada suhu 0 dan pada suhu 25. Dan ternyata ya di sini kita lihat ya, ini pada suhu 0 dan ini pada suhu 25. Lebih besar yang mana? Nilai koefisien Bunsennya lebih besar yang pada suhu 0 ya. Nah, sehingga kelarutan gas ya antara suhu 0 dengan suhu 25 ternyata lebih besar kelarutan gas pada suhu 0 derajat Celcius. Ya, di sini menunjukkan kalau memang kenaikan suhu itu justru akan menurunkan kelarutan gas dalam cairan. Nah, ini contoh larutan gas dalam cairan tadi ya, contohnya adalah soda ya, di mana dia merupakan larutan gas CO2 dalam air. Nah, ini contoh perhitungan ya, di mana kita ingin menghitung
nilai alfa dan nilai theta yang menunjukkan kelarutan gas dalam cairan. Ini silakan diamati, kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang kelarutan cairan dalam cairan. Untuk kelarutan cairan dalam cairan ini dia mengikuti namanya hukum Raoult ya. Hukum Raoult. Dimana di sini untuk tekanan parsial cairan itu akan dipengaruhi oleh volume cairan dan juga adanya panas penguapan. Nah, berdasarkan hukum Raoult nanti kita akan bisa membagi cairan menjadi 3 macam jenis larutan ya. Yang pertama adalah larutan ideal, kemudian yang kedua adalah larutan tidak ideal yang mengalami penyimpangan positif ya. Kemudian larutan yang tidak ideal yang mengalami penyimpangan negatif. Yang pertama larutan ideal ya. Larutan ideal itu merupakan larutan yang dia mempunyai parameter sesuai dengan hukum Raoult. Di mana di sini adalah gaya interaksi antar molekul solut dan antar molekul solvent itu sebanding dengan interaksi antara molekul solut dan solvent. Contoh larutan ideal adalah etilen klorid benzen. Pada larutan ideal ini saat dicampurkan itu tidak terjadi perubahan sifat dari komponen. Juga tidak ada panas yang diserap maupun dilepaskan selama penyampuran. Dan juga tidak ada penyusutan volume campuran sebelum dan sudah dicampurkan. Nah, kemudian yang kedua adalah larutan yang tidak ideal atau disebut juga larutan nyata atau sejati. Untuk larutan nyata sejati ini ada 2 macam, yaitu yang mengalami penyimpangan negatif dan yang mengalami penyimpangan positif. Yang penyimpangan negatif itu jika ikatan atau interaksi antara molekul solut dan solvent itu lebih besar dibandingkan ikatan antar molekul solut dan antar molekul solvent. Akibatnya apa? Akibatnya kenaikan setelah dicampurkan itu akan mengalami kenaikan kelarutan. Contohnya adalah campuran antara etil alkohol dan kloroform. Kemudian yang kedua yang mengalami penyimpangan positif itu sebaliknya. Kalau misalnya ikatan antar molekul solut dan ikatan antar molekul solvent sendiri itu lebih besar dibandingkan ikatan antara solut dan solvent. Akibatnya setelah dicampurkan itu akan lebih susah larut ya. Jadi terjadi penurunan kelarutan. Contohnya adalah aseton dengan kloroform. Nah, ini yang terakhir ya untuk evaluasi. Nanti kalian silahkan dikerjakan, kemudian ditulis tangan dan dikumpulkan di grup WhatsApp kelas masing-masing. Sampai di sini, terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan diskusi di grup WhatsApp kelas masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.